Dan lagi-lagi, semua tentang Trump, semua yang diucapkan ataupun semua perilaku Trump itulah yang menggerakkan market sampai detik ini. Dan saya pernah mengingatkan kepada Anda bahwa di hari Senin saya sempat mengatakan apapun yang terjadi pada pasar sebetulnya semua kuncinya adalah di masalah hubungan antara Amerika dan China dan juga tanda-tanda yang mungkin akan disampaikan oleh Amerika ataupun oleh China. Sebetulnya itulah yang terjadi tadi malam. Dan kita akan lihat apakah ini berarti pertanda bagus atau hanya temporary saja. Ini dia ulasannya. So, faktor penggerak market lagi-lagi kaitannya dengan apa yang terjadi pada pasar di minggu ini, yaitu kaitannya dengan tekanan yang disampaikan oleh Trump sebelumnya untuk Powell dan juga Federal Reserve. Kemudian yang kedua adalah masalah hubungan dagang antara Amerika dan China. Dan lagi-lagi tadi malam terjadi sesuatu hal yang cukup bisa dibilang melegakan market atau sebagian besar market. Kita lihat di situ kebijakan ataupun sikap Trump sepertinya mulai melunak terhadap Powell dan itu menandakan bahwa dia mungkin tidak ada niatan untuk melakukan pemecatan terhadap Powell. Kemudian yang kedua adalah masalah hubungan dagang antara Amerika dan China. Kelihatannya juga kali ini Trump mengatakan akan melunak sikapnya terhadap China dan itu bisa dibilang menjanjikan akan terjadi pengurangan terkait dengan tarif. Nah, ini dia. Dua hal ini sebetulnya kalau kita tanggap secara serius, keduanya adalah sinyal yang cukup positif. Ini yang saya maksud. Kalau misalkan sampai terjadi realisasi, maka itulah yang akan membuat kenapa harga saham layak untuk diincar kembali dan mungkin akan mengalami rally yang signifikan. Sebaliknya, safe haven akan mereda. Nah, tapi tentunya ini akan menjadi titik kulminasi awal dari yang namanya profit taking ataupun koreksi yang memang kali ini cukup tajam. Coba kita lihat ya. Apa yang bisa kita lakukan terhadap perkembangan berita ini? Ternyata kalau misalnya kita rujuk secara mendalam, secara mendetail, kira-kira apakah Trump ini mengalah untuk selamanya atau hanya temporary? Ini yang dicurigai oleh para pelaku pasar ataupun bahkan para pengamat ekonomi. So, poin pertama kaitannya dengan dia sudah melunak sikapnya dan bahwa menyatakan bahwa dia tidak ada niatan untuk memecat Powell. Nah, garis besarnya gini teman-teman, jangan lupa apa yang dilakukan oleh Trump terhadap Powell adalah kaitannya dengan menekan supaya bank sentral segera bertindak. Kalau kita merujuk kepada 2017 di era pertamanya Trump, jelas tekanannya adalah meminta untuk bank sentral segera bertindak atau sangat-sangat bisa dibilang fast respon lah ya untuk melakukan terutama kebijakan suku bunga. Nah, kalau misalkan teman-teman ingat dari sejak awal dia kampanye di bulan November yang lalu, kemudian dia terpilih dan akhirnya menjabat, selalu menekankan kaitannya dengan menginginkan penurunan suku bunga lebih cepat. Dan itu sudah disampaikannya di pertemuan Davos kemarin di bulan Januari, kemudian menekan kepada Powell dan kawan-kawan. Nah, dalam hal ini, dia selalu menyebut dengan Mr. Too Late atau Tuan Terlambat. Yang artinya segala sikap dan kebijakan moneter itu selalu dilakukan terlambat. Nah, sementara tentunya kalau kita tahu bahwa Powell dan kawan-kawan punya pertimbangan sendiri untuk mempertimbangkan kebijakan mana yang tepat. Nah, hal ini tentunya akan menjadi catatan kita. Artinya, dalam waktu dekat, kalaupun misalkan hari ini semua bergerak positif karena penyanggahan dari Trump, lalu kemudian dia mengatakan tidak ada niatan untuk melakukan pemecatan, it's okay. Anda nikmati saja rebound yang terjadi pada pasar saham ataupun bahkan koreksi ataupun penurunan ataupun profit taking atau mungkin reversal sementara untuk emas. Tapi hati-hati karena kalau kita kaitkan dengan keinginan dia untuk melihat penurunan suku bunga, maka bisa saja sewaktu-waktu sikap Trump ini berubah sehingga kemungkinan tekanan lagi-lagi akan disampaikan ataupun disampaikan kepada Powell. Jadi saya berharap ini harus kita warning terlebih dulu in case terjadi perubahan sikap kembali. Seperti kita ketahui, Trump adalah sosok yang memang cenderung berubah-ubah. Jadi kita tidak bisa memastikan apakah sikap ini akan stabil, akan konsisten, ataupun hanya bersifat temporer. Ya. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan hubungan dagang antara Amerika dan China. Meskipun dia bilang bahwa dia akan bersikap lunak terhadap China, kemudian memberikan isyarat mungkin saja akan terjadi pengurangan terhadap tarif yang 145%, kemudian juga bersikap menunggu atau lebih tepatnya mungkin akan mempelopori pertemuan. Tapi saya rasa kuncinya kembali di China. Apakah China sudah bisa dibilang akan menyambut baik dengan apa yang dikatakan oleh Trump? Dalam ini adalah ada agenda juga katanya menurut klaim Amerika bahwa Presiden Trump dan juga Presiden Xi Jinping itu akan bertemu di awal bulan Mei. Sampai detik ini saya konfirmasi ulang ternyata data-data tidak menunjukkan hal yang konkret sehingga saya anggap itulah klaim sepihak. Jadi mungkin kita anggap itu adalah info yang kurang tepat.
Tapi masalahnya adalah kalau misalkan Trump mengatakan bahwa tarif tidak akan setinggi 145%, tapi juga tidak akan sampai 0. Nah, ini yang menjadi garis bawah, teman-teman. Kalau misalkan ternyata Trump menghapus, itu akan jauh lebih bagus dan itu akan diterima dengan sangat baik oleh mitra dagang manapun termasuk China. Jadi catatannya untuk hal ini, saya belum bisa memastikan apakah ini adalah sikap yang betul-betul bisa menjamin kaitannya dengan mereda ataupun bahkan hilangnya ketegangan dari hubungan kedua Amerika dan China, atau hanya bersifat sementara. Tapi untuk sementara ini saya cantumkan inilah sifatnya sementara, walaupun dengan catatan hari ini dan mungkin besok masih kita akan lihat dampaknya terasa di market. Catatan yang harus kita lihat di sini adalah China. Kunci utama China, karena juga yang kedua poinnya adalah walaupun dihapuskan atau dikurangi 145%, ya angkanya tidak mungkin sampai 0. Itu artinya penekanan dari Trump adalah dia hanya mengalah beberapa poin percentage gitu ya. Dan kemudian juga jangan lupa kan ada tarif dasar 10% yang sudah berlaku sejak bulan Februari dan Maret, termasuk tarif dasar yang berlaku terakhir adalah 5 April. Belum lagi kaitannya dengan kebijakan masalah ekspor chip ya dari Nvidia ataupun dari perusahaan-perusahaan teknologi Amerika ke China. Demikian pula sebaliknya, aturan yang juga berlaku dari China terhadap perusahaan-perusahaan Amerika. Saya rasa itu masih tetap belum dihapus. Artinya masih ada kemungkinan untuk potensi konflik ke depan, sehingga saya catat di sini memperingatkan kepada teman-teman hati-hati. Mungkin 1 atau 2 hari ini kita akan relatif tenang dan itu akan beralih kepada data ekonomi. Oke, sebelum Trump memberikan pernyataan yang bisa dibilang memberikan angin surga, ternyata Citigroup sudah memberikan ataupun merilis semacam peringatan. Ini kaitannya dengan ekonomi Amerika. Menurut mereka, peluang resesi untuk Amerika kurang di 40-45%. Kemudian dia juga melihat kaitannya dengan tarif ya, yang dianggap sebagai guncangan ekonomi terbesar Amerika untuk saat ini. Nah, yang cukup menarik adalah komentar dari mereka. Walaupun mereka memperkirakan GDP kuartal kedua akan naik, tapi yang jelas mungkin setelah paruh kedua bulan atau tahun ini ya, masuki paruh kedua tahun ini, mereka memperkirakan justru dampak negatif terbesar untuk pertumbuhan Amerika itu baru akan terjadi. Nah, ini yang catatannya teman-teman. Kalau misalnya kaitannya kenapa kuartal kedua diperkirakan naik, simpelnya adalah karena kebijakan tarif belum resmi diberlakukan. Ingat ada penundaan itu adalah 3 atau 90 hari ke depan. Berarti kita anggap ini sudah 1 bulan, lalu kemudian kita akan lihat mungkin 2 bulan tersisa. Artinya kalau begitu di kuartal ketiga akan menjadi semacam permasalahan yang cukup berarti kalau sampai tidak ada negosiasi ataupun kesepakatan dari negosiasi. Nah, kemudian yang juga dikatakan oleh Citi adalah reaksi dari pasar terhadap 2 main isu, yaitu kaitannya dengan isu pemecatan Trump terhadap Powell. Kemudian isu yang kedua adalah kaitannya dengan hubungan Amerika dan China. Kelihatannya respon market saat ini bisa dibilang dampaknya bisa jangka panjang. Ya, terlebih lagi terkait dengan reaksi pasar sejak diumumkannya tarif. Menurut Citigroup, mereka melihat ada kondisi di mana pasar saat ini kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah Amerika terbaru. Wow, ini cukup menarik ya. Dan artinya kita belum bisa melihat ini setenang itu. Ya, walaupun dengan demikian ini mungkin terlambat untuk dirilis dari Citigroup, mengingat Trump sudah lakukan perubahan, walaupun dengan catatan tadi ya, perubahan sikap dari Trump masih menjadi tanda tanya apakah itu akan sustain, akan stabil, akan mungkin bersifat permanen atau justru hanya bersifat sementara. Dengan catatan atau garis bawahnya adalah kebijakan tarif, walaupun nantinya terjadi kesepakatan ataupun pertemuan antara Amerika dan China, itu tidak completely off, artinya tidak 100% diturunkan atau bahkan dihilangkan begitu saja. Karena mau tidak mau Trump masih tetap menyimpan misi untuk mencari penghasilan tambahan untuk Amerika dari kebijakan tarif tersebut. Nah, kemudian yang juga cukup menarik adalah pandangan dari beberapa ekonom kaitannya dengan kapan sih kira-kira BOJ akan menaikkan suku bunga. Ada sekitar 52% ekonom yang memperkirakan kemungkinan BOJ masih akan bisa menaikkan ya, dan itu akan membuat suku bunga BOJ akan menjadi 0,75 dari 0,5% saat ini. Nah, artinya 25%. Sementara ini kalau kita lihat dari previousnya atau dari perkiraan sebelumnya, ternyata jajak pendapat ini mengalami penurunan. Yang sebelumnya 70%, sekarang hanya 52%. Ya, mungkin setengahnya. Kemudian 84% ekonom justru memperkirakan tidak akan ada perubahan yang berarti. Dan itu berarti dalam 2 kali pertemuan ke depan, 1 Mei dan 17 Juni, kita mungkin akan lihat BOJ akan mempertahankan tingkat suku bunga acuan.
Kemudian 28% ekonom memperkirakan bulan Juli adalah kenaikan pertama, dan 21% memperkirakan bulan September sebagai potensi kenaikan suku bunga pertama, atau ya bisa dikategorikan berikutnya ya. Nah, sementara yang juga cukup menarik adalah 23% ekonom justru memperkirakan hanya akan terjadi kenaikan suku bunga tersebut di tahun 2026 atau setelahnya. Artinya mungkin di sisa tahun ini sampai akhir tahun 2025 sama sekali tidak akan ada kenaikan suku bunga dari BOJ. Nah, yang lebih menarik lagi adalah masalah perkiraan apakah BOJ atau dalam ini adalah ekonomi Jepang akan menghadapi resesi. Sebanyak 87% ekonom yang disurvei oleh Reuters mengatakan bahwa mereka tidak melihat ada alasan untuk terjadinya resesi di dalam ekonomi Jepang. Ya, saya rasa dengan survei-survei ini kita belum tahu apakah ini akan menjadi mutlak keputusan yang dipertimbangkan oleh BOJ atau hanya pandangan. Kalau saya pribadi melihat ini sebagai acuan, tapi bukan mutlak sebagai pegangan. Karena bisa jadi BOJ mempunyai pertimbangan lain. Dan ingat, Katsuo Ueda beberapa kali selalu menekankan bahwa mereka masih tetap terbuka untuk menaikkan suku bunga dengan catatan bahwa ekonomi Jepang berjalan sesuai dengan ekspektasi mereka, termasuk juga pembahasan masalah gaji atau kenaikan upah di mungkin di tahun atau fiskal tahun terbaru ya. Kemudian juga katanya dengan inflasi. Jadi kalau misalkan semua persyaratan itu dipenuhi, maka BOJ akan segera bertindak untuk menaikkan suku bunga. So, ini hanya sekedar jajak pendapat yang bisa saja justru meleset ataupun bisa berubah. Dan itu akan bergantung nanti perkembangan selanjutnya dari data-data ekonomi. Dari kemudian JP Morgan, masalah kaitannya dengan emas. Apakah emas sudah selesai? 3.500 apakah puncak selesai lalu kemudian dia turun? Dan mungkin juga seperti yang diributkan sejauh ini, 1 minggu terakhir saya lihat beberapa lini media mengatakan ada potensi penurunan yang sangat drastis 45% atau bahkan 50% setelah dia kenaikan bombastis ya 3.500. Nah, jawabannya dari JP Morgan justru melihat hal yang berbeda. Kondisinya tidak seperti itu, teman-teman. Jadi mereka masih memperkirakan masih ada potensi kenaikan sampai di atas level 4.000 US dollar per troy ounce di tahun 2006. Dengan catatan bahwa kenaikan rata-rata atau harga rata-rata nantinya akan berada di kisaran 3.675 dolar per troy ounce di tahun 2025. So, sekarang dari 3.500 turun ke 3.300 atau bahkan akan turun di bawah 3.300. Kira-kira apakah ini menjadi kesempatan? Harusnya iya. Kalau misalkan harga rata-rata 3.600, berarti JP Morgan memperkirakan tahun ini masih ada potensi kenaikan. Apalagi kita juga tahu bahwa dari Goldman Sachs minggu lalu itu sudah mengupdate proyeksinya sampai ke level 3.700. Dan di live streaming hari Senin kita sudah membahas terkait dengan kemungkinan potensi koreksinya hanya berkisar atau maksimumnya adalah 2.600. Itu pun dengan catatan kalau level 3.000 tidak ditembus kembali. Dan bahkan kemarin kita sudah sempat gambarkan kemungkinan yang bisa terjadi adalah wave 5, big wave untuk kenaikan. Nah, nanti kita akan lihat dari sisi teknikalnya. Nah, di sisi lain, apa sih yang membuat kenapa JP Morgan ataupun bahkan Goldman Sachs mengatakan bahwa emas masih bisa naik? Catatan yang perlu teman-teman ingat di sini adalah kondisinya permintaan emas dari bank sentral yang kelihatannya masih akan tetap tinggi dan belum ada tanda-tanda berkurang. Nah, jadi kuncinya sebetulnya ya balik lagi. Akan ada risiko untuk penurunan kalau ternyata bank sentral sudah mengurangi kepemilikan ataupun bahkan mengurangi pembeliannya. Jadi kuncinya sama ya dengan apa yang kemarin ataupun bahkan terbaru kita pernah bahas baik di live streaming ataupun bahkan di video Outlook harian. Nah, ekonomi kalender untuk hari ini semua tentang PMI dimulai dari Jerman, kemudian zona Eropa, kemudian juga Inggris di sore hari. Kita akan lihat di sini data-data tersebut apakah cenderung menunjukkan penurunan atau tidak. Satu sisi yang kita lihat rangkum secara langsung, ini adalah kondisi di mana manufacturer itu akan cenderungnya tetap di bawah 50 yang berarti kontraksi. Sementara kalau kita lihat dari service itu rata-rata diperkirakan tetap di atas 50 yang berarti ekspansi. Artinya kalau misalnya seperti ini masih ya bisa dibilang mix ya. Beragam, ada yang melemah, ada yang sangat tinggi, dan otomatis kita akan lihat dari sisi aktualnya. Apakah hasil aktual akan lebih tinggi daripada ekspektasi atau lebih lemah daripada ekspektasi? Catatannya, ini mungkin akan berpengaruh tapi tidak akan setinggi dampak dari penguatan ataupun pelemahan US dollar kaitannya dengan tarif ataupun isu-isu yang terakhir. Nah, untuk nanti malam juga PMI dari Amerika sebelum nantinya kita dapatkan new home sales. Jadi perhatikan data ini, PMI terutama manufacturer yang diperkirakan turun ke 49,0. Kalau iya, berarti kita dapatkan rebound kembali untuk emas dan dolar akan melemah. Kemudian kalau sebaliknya, berarti kita akan dapat
sebaliknya pula bahwa emas masih bisa terkoreksi turun. Sementara untuk new home sales diperkirakan akan mengalami penguatan. Jadi ya tolong perhatikan data-data tersebut, tapi dengan catatan lagi-lagi teman-teman, fokus topik utama masih tetap menunggu respon ataupun reaksi China, sehingga data ini diperkirakan hanya sesaat atau direspon sesaat.